Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anak-anak yang dirahmati Allah, kali ini kita kembali akan membahas tema pelajaran di dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi masih di tema pertama yang berkaitan dengan memohon pertolongan Allah. Namun hari ini Pak Gun memberi judul mengemis pertolongan Allah. Bukannya apa-apa, ini hanya mencoba untuk menguatkan literasi kita. Artinya kita betul-betul meminta dengan penuh kesungguhan, ya, dengan penuh pengharapan, dengan perasaan merendahkan diri, tadzarru', ya, dengan penuh merendahkan diri. Kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita awali dengan doa supaya Allah menambahkan ilmu yang manfaat bagi kita. Pak Gun bergeser biar tulisannya kelihatan. Oke, gimana ini? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Ya, itu doanya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Nah, anak-anak, tentang mengemis pertolongan Allah atau memohon pertolongan Allah, maka kita mengingat bahwa Allah memerintahkan kepada kita dalam sehari semalam itu sholat 5 waktu. Nah, di dalam sholat 5 waktu itu terdiri dari 17 rakaat yang setiap rakaatnya kita membaca suratul Fatihah. Bahkan tidak sah kalau sholat di dalam sholat kok tidak membaca Fatihah. Artinya sedikitnya 17 kali kita memuji Allah, memohon pertolongan Allah, memohon petunjuk Allah, memohon agar dikaruniai nikmat. Bahkan lebih banyak perintah Allah untuk memohon petunjuknya, memujinya, meminta pertolongan kepadanya daripada makan sehari. Artinya Allah ingin mendidik kita bahwa kebutuhan kita akan pertolongan Allah itu lebih banyak dari kebutuhan makan kita. Berarti juga memuji Allah, meminta pertolongan Allah, mengemis petunjuknya, itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi berdoa ini suatu yang sangat penting. Bahkan nanti dalam pembahasan berikutnya, siapa yang tidak mau berdoa, maka dia tergolong orang yang takabur, orang yang sombong, karena merasa dirinya telah tercukupi, padahal Allah lah yang maha mencukupi. Maka ini menjadi pengantarnya bahwa kita sebagai orang yang beriman, ya, yang terus mengupayakan iman kita semakin hari makin sempurna, makin baik kepada Allah, kita harus senantiasa mendawamkan, merutinkan berdoa ini, ya.
semata-mata karena dengan berdoa itu kita bersyukur kepada Allah, kita memohon kepada Allah dan menghilangkan ketakaburan di dalam diri kita. Nah, kita lanjut berikutnya. Tadi 17 kali kita membaca suratul Fatihah. Dan di ayat kelima, anak-anak, ya, itu berbunyi ayatnya, kita sudah hafal semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkaulah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkaulah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, ini kalau diterjemahkan seperti itu. Nah, ini merupakan doa kita, ikrar kita bahwa kita hanya menyembah kepada Allah. Kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Maka ketika seorang hamba itu melaksanakan sholat dan dia membaca suratul Fatihah, jika nyampe di ayat ini maka Allah itu menjawab, bagi hambaku apa yang dia pinta. Artinya apapun yang dipinta oleh kita, ya, maka Allah akan mengabulkannya. Nah, bagaimana cara mengemis pertolongan Allah, cara meminta pertolongan Allah? Ya, selagi saya gunakan kata mengemis ini supaya ada perasaan yang lebih ketika kita berdoa kepada Allah, ya. Ada kesungguhan kita di dalam memohon kepada Allah. Ini ada sebuah quote, ya, atau kata-kata hikmah. Ketika masalah datang, Allah tidak meminta kita memikirkan solusinya atau jalan keluarnya, sehingga menjadikan kita galau, menjadikan kita gelisah, penat. Tetapi Allah hanya meminta kita sabar dan sholat. Kita berbisik ke bumi, maka Allah mendengarnya. Nah, ini adalah sebuah nasihat yang luar biasa yang sesungguhnya juga menjadi pemahaman dari sebuah ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-145, ya. Di mana Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Nah, ini ada tagnya di bawah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Tidak kelihatan ini tulisannya, ya. Nah, jadi Allah memerintahkan untuk bisa mendapatkan pertolongan. Itu Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Artinya kita beribadah, kita berdoa. Karena sholat secara bahasa juga berarti doa. Atau dalam bahasa singkatnya, jadikanlah sholat sebagai penolong. Artinya kita minta kepada Allah pertolongan melalui munajat kita, melalui doa-doa kita di dalam sholat, gitu. Ya, ini termasuk cara mengemis kepada Allah. Artinya berdoa, ya. Sebenarnya cara mengemisnya satu, melaksanakan ibadah atau ketaatan, termasuk sholat tadi. Yang kedua adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Taatan, maaf ini banyak tulisan yang tipu ini, ya. Nanti bisa diralat, ya, di dalam kalian mencatat materinya, maka ditulis yang benar, ketaatan yang benar, ya.
Nah, eh, dalam melaksanakan ibadah atau ketaatan atau meminta pertolongan kepada Allah tadi melalui ibadah, melalui sholat. Ya. Misalkan coba kalau kita mendengarkan azan itu ya, ada kalimat hayya 'alas shalah. Ya, itu. Marilah kita menuju sholat. Atau marilah kita melaksanakan sholat. Kemudian di kalimat berikutnya hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan. Al-falah itu artinya kesuksesan. Jadi Allah mengajak siapa saja yang pengen sukses, siapa saja yang pengen menang dalam kehidupannya, ya, yaitu dengan melaksanakan sholat. Ya. Karena dengan sholat itulah kita tidak akan bekerja sendirian, tapi Allah yang akan membantu pekerjaan kita. Allah yang akan menolong pekerjaan kita dengan caranya. Ya, itu. Jadi agar kita mendapat pertolongan Allah adalah dengan cara melaksanakan sholat. Ya. Yang berikutnya, karena ini berkaitan dengan tata cara, kalau sholatnya secara tersendiri sudah ada materi tata cara sholat. Nah, ini tentang berdoanya, ini Pak Gun memberikan beberapa materi pengembangan, yakni adab berdoa. Karena kita supaya mendapat pertolongan itu dengan cara berdoa tadi atau dengan sholat, maka khusus untuk berdoanya itu ada adab-adab tersendiri. Nah, apa saja? Mudah-mudahan bisa tambah. Aduh, ini tidak bisa tampil. Oh ini, maaf. Ternyata ngekliknya harus di sebelah kanan ya. Adab berdoa. Yang pertama harus berwudu atau dalam keadaan suci ya. Ini sengaja saya gambar, tidak saya beri kalimat supaya kalian bisa berasosiasi ya, mengasosiasikan gambar yang ada. Ada berdoa yang pertama, gambar orang berwudu, artinya harus dalam keadaan suci ya. Bahkan di dalam wudu pun ada doanya. Berikutnya menghadap kiblat. Ini adab secara hal, secara perbuatan ya. Kalau secara kalimatnya nanti ada urut-urutannya sendiri. Kemudian mengangkat tangan, ini gambarnya orang mengangkat tangan dan menunduk ya, termasuk menundukkan kepala ini, menandakan bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Jadi berwudu, menghadap kiblat, mengangkat tangan, kemudian berdoa dengan suara yang lemah lembut ya. Ini juga ada perintahnya di dalam Al-Quran bahwa kita itu kalau berdoa tidak perlu dengan suara yang keras gitu ya. Kecuali memang doa bersama yang memakai speaker untuk supaya semua yang hadir dapat mendengar itu ya. Nah, ini tetapi secara khusus berdoa itu harus dengan suara yang lemah lembut dan tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas. Ya. Wa sirru qaulakum aw jahru bih ya. Innahu alimun bidzatis sudur. Kamu keraskan atau kamu lirihkan apa yang kamu pinta itu, maka Allah Maha mendengar bahkan apa yang ada di dalam dada kita. Nah, jadi itu. Yang berikutnya ini secara urutan kalimat ya, nanti mungkin ada bab tersendiri urutan kalimat, diawali dengan sholawat ya, sebelum misalkan ya kita mendoakan orang tua, mendoakan diri kita, berdoa supaya tambah ilmu, berdoa keselamatan dunia akhirat, maka sebelum mengucapkan doa-doa itu diawali dibuka dengan sholawat. Sebagaimana kalau kita setelah sholat itu biasanya mulai mengangkat tangan mulai dengan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Terus pujian alhamdulillahi rabbil alamin berikutnya. Nah, ini hamdalah membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa juga dengan tambahan pujian yang lain seperti hamdasyakirin, hamdan na'imin. Itu ya. Itu secara kalimat adabnya begitu. Dan nanti penutupnya juga dengan sholawat dan hamdalah. Ya, jadi kalau yang empat tadi adab secara halnya, secara perbuatannya, secara jasmani atau fisik kita. Kemudian yang 5, 6 adalah adab dalam kaitan susunan kalimatnya. Dan nanti akan kita buat video berikutnya, mungkin doa setelah sholat untuk bisa kita praktekkan nanti ya. Nah, jadi adab berdoa yang pertama adalah berwudu atau dalam penjelasannya dalam keadaan suci. Kedua menghadap kiblat. Ketiga mengangkat tangan. Yang keempat berdoa dengan suara yang lemah lembut. Dan adab secara kalimatnya itu pembuka dan penutupnya adalah sholawat dan hamdalah atau pujian. Nah, kalimat-kalimatnya banyak versinya. Nanti sekali lagi itu ada dalam video tersendiri. Yang berikutnya waktu-waktu mustajabah. Jadi supaya doa kita itu mantap ya, lebih mantap. Anak-anak kita harus memperhatikan kapan kita berdoa. Ya, kapan saja berdoa itu baik, tetapi Allah sudah memberikan waktu-waktu khusus. Waktu-waktu istimewa, prime time mungkin seperti itu kalau bahasa sekarang. Ya, yaitu kapan? Yakni yang pertama, gambar yang pertama ini. Nah, ini waktu sahur atau sepertiga malam yang terakhir, jam-jam sahur itu kalau mungkin pas berpuasa. Tapi kalaupun tidak pas berpuasa itu waktu sahur itu tetap ada. Jadi sahur itu bukan berarti makan sebenarnya. Tetapi sebuah waktu yang ada di sepertiga malam yang terakhir. Jadi di antara ciri ahli surga itu adalah wabil asharihum yastaghfirun ya. Orang-orang yang senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Ya kira-kira kalau sekarang antara jam 3 sampai jam 4 lah. Atau jam setengah 3 sampai jam subuh itu jam 4 sekarang subuhnya. Nah, jadi itu waktu yang istimewa, waktu yang Allah bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan Allah turun ke langit dunia atau para malaikat turun ke langit dunia ke Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar apa permintaan-permintaan hambanya. Yang kedua saat berbuka ya, atau sebelum berbuka, menjelang berbuka. Bagi yang berpuasa kapanpun itu, apakah puasa wajib atau puasa sunnah, maka waktu menjelang berbukanya atau saat berbukanya itu adalah waktu yang mustajab, waktu yang mandi kalau bahasa Jawanya ya, digunakan untuk berdoa itu cespleng gitu ya. Ibarat obat itu manjur, doanya mustajab, itu berarti insya Allah diijabah, dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Jadi ketika muazin, bahkan ketika muazin masih mulai melafadzkan azan itu pun disunahkan kita ikut berdoa dengan menjawab azan yang disampaikan. Apalagi setelah azan sampai iqamah itu waktu yang istimewa juga. Yang berikutnya adalah saat turun hujan ya. Jadi ketika hujan, apalagi hujannya deras itu ya, itu adalah waktu yang mustajabah. Karena apa? Nabi memberitakan bahwa saat hujan itu pintu langit terbuka. Maka kalau pas hujan ya jangan hanya mungkin di rumah saja, diam saja, atau bahkan
apa istilahnya, mengeluhkan hujan, waduh kok sudah neh gitu. Oh, atau wah udan kok pilek, bukan ya. Hujan itu adalah ma'an mubarakan, air yang sangat berkah. Bahkan waktu hujan pun adalah waktu yang berkah pula, waktu yang mustajabah pula. Yang kelima, ini gambar orang bersujud, artinya saat sujud itu adalah waktu juga yang mustajabah. Saat terdekat seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah saat sujud. Maka waktu sujud adalah waktu mustajabah. Berikutnya pada hari Jumat. Nah, ini ada mungkin di Jumat bainal antara dua khutbah ya. Ketika khotib setelah selesai khutbah pertama itu duduk, kemudian itu yang sangat singkat itu, kemudian berdiri lagi ketika khotib duduk itu ya, itu waktu mustajabah di hari Jumat. Termasuk juga setelah asar di hari Jumat, itu adalah waktu mustajabah. Dan yang ketujuh, ketika malam Lailatul Qadar ya. Meskipun kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu, karena memang dirahasiakan oleh Allah, tapi malam-malam di bulan Ramadan itu adalah waktu yang mustajabah. Dan yang kedelapan, saat minum air zam-zam itu juga waktu mustajabah. Jadi mungkin kalaupun kita belum berkesempatan berkunjung ke Mekah, tapi mungkin kita bersilaturahim kepada orang-orang yang pulang umroh, orang yang pulang haji, kemudian kita disuguhi air zam-zam, maka waktu itu adalah waktu yang sebaiknya sebelum minum itu atau saat minum itu kita juga bermohon, meminta kepada Allah hajat-hajat kita, inti utamanya tentang kebaikan agama kita, kebaikan dunia dan akhirat kita. Nah, ini sangat panjang videonya, ada 22 menit anak-anak. Ini pengembangannya sudah sangat banyak, jadi ini dulu yang bisa Pak Gun sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita pahami dan kita amalkan ya. Nanti video berikutnya tentang tata cara berdoa atau urutan berdoa secara lafaz, secara kalimat-kalimatnya. Ya, jangan lupa tulis nama dan kelas ya di kolom komentar ya. Dan juga boleh yang belum subscribe di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.